Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Baal Bincang Ala Milenial, dan kali ini kita akan ada reportase langsung kepada pengusaha muda yang sukses di usianya. Dan kita akan mengangkat peternakan ikan hias, bro. Peternakan ikan hias. Dan di sini yang unik itu bukan ikannya, cuma tempatnya. Kenapa bisa kita melakukan peternakan ikan hias di daerah perkampungan bahkan cenderung perkotaan? Dan kenapa abang yang kita yang satu ini memilih untuk menjadi peternak ikan hias? Oke, mari kita langsung ketemu ya sama orangnya. Bang Setiadi Pamungkas. Ya. Gimana? Bang Setiadi Pamungkas. Gimana? Oh, halaman. Gini ya. Ya bang, kan ini kan daerah perkotaan nih ya. Nah, kenapa ada ide gitu untuk membuat peternakan ikan gitu? Peternakannya ikan hias lagi. Oh. Jadi itu dulu awalnya tuh bukan peternakan ikan hias di sini. Di sini tuh dulu awalnya kan ada empang-empang segala macam. Kayak ini untuk ikan konsumsi. Tapi setelah ikan konsumsinya itu berhenti, otomatis kan kolam-kolamnya nggak pakai nih. Iya. Kolam-kolam nggak pakai, habis itu banyak jentik nyamuk. Banyak nyamuk, habis itu dipikir biar gimana tuh biar jentik nyamuknya itu hilang. Dimasukin lah ikan-ikan dari toko ikan hias gitu kan. Iya. Kita nggak tahu ternyata tuh emang pas pakai ikan hias itu justru ikan hiasnya berkembang banyak. Itu tanpa dirawat dulu tuh tanpa dirawat. Cobalah dilempar-lempar dikirim-kirim ke tukang ikan hias, dan ternyata habis itu laku, peminatnya bagus. Nah di situ wah, ini perspektif nih dari ikan konsumsi ke ikan hias, karena juga perawatannya juga lebih gampang. Oke. Sambil langsung makan nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Kita lanjut. Terus habis itu kebetulan ikan hias yang saya rawat itu kan dulu jenisnya kan live bearer. Live bearer itu ikan yang beranak. Ikan beranak itu contohnya tuh ada ikan gapi, moli, dan plati. Di antara ketiga jenis itu yang paling prospektif itu ternyata gapi. Peminatnya banyak karena variannya juga banyak, terus keindahannya juga ya gampang lah. Kita kalau lihat ke toko ikan hias pasti warna-warni kan kalau ikan gapi kan. Nah gitu. Terus nih, dari sekian banyak pilihan pekerjaan, nah anak-anak muda zaman sekarang tuh rata-rata ya pengen kerjanya di startup atau jadi seorang karyawan, istilahnya di belakang meja lah. Nah, ini apa yang melandasi Bang Adi ini kenapa pengen jadi peternak, jadi fish breeder? Ikan hias itu bisnis ikan hias itu bisnis yang nggak ada matinya. Dari kita masih kecil udah diajarin, udah dikasih tahu ada ikan hias, sampai orang-orang tua juga senang ikan hias. Jadi tuh istilahnya tuh kalau orang yang miara ikan hias tuh nggak akan ada bosennya. Ikan mati pasti pengen beli lagi. Jadi itu nggak akan ada matinya di ikan hias. Itu sekarang kalau ya bukannya jatuhin startup ya, startup tuh rata-rata kalau udah banyak pesaingnya, habis itu pasti kalau nggak mampu bersaing, boleh. Nih, Bang Adi, kan tadi kan Bang Adi tuh udah ngomong ya bahwa tadinya ini tempat budidaya ikan konsumsi, habis itu dialihkan menjadi ikan hias. Nah, sejak kapan sih mulai berada di bisnis ini? Mulainya itu dulu konsumsi itu mulai 2015, cuma setahun. 2000 sampai 2016 itu ikan konsumsi kan berhenti. Ya udah, habis itu kan kita mulai itu kan dari ikan hias dari toko-toko tuh kayak live bearer dari toko-toko itu. Di situ nggak langsung jalan konsepnya juga nggak kelihatan banget kayak gitu. Tapi kan
ya namanya ikan hias. Ini jatuhnya sekarang bukan ikan hias buat di toko-toko ya, tapi buat ikan hias buat koleksi. Di situ kita nggak bisa ujuk-ujuk apa namanya jualan ikan hias di online gitu kan langsung bisa laku segala macam, karena kita kan butuh proses. Di antara itu ngebentuk nama kita di medsos, di jaring apa, di media sosial. Terus kita harus tahu kualitas dari ikan-ikannya. Terus ya nama kita sih yang paling penting itu nama kita. Kalau nama kita masih nggak kurang, nama kita nggak ada apa track recordnya yang bagus apa gimana, orang nggak akan percaya sama kita. Nah, kalau ngomongin masalah bisnis atau usaha, kan nggak mungkin lulus terus aja gitu kan. Nah, di sini Bang Adi tuh pasti ada struggle. Nah, struggle apa sih yang pernah Bang Adi temuin? Struggle. Biasanya sih ikan sakit. Oh, ikan sakit itu ya otomatis ada orang yang baru belajar ikan itu satu tempat tiba-tiba sakit massal terus mati massal. Itu biasanya orang mulai ternak ikan itu di situ saat kena musibah kayak gitu, saat kena ikan kena sakit massal ya orang rata-rata nggak sanggup. Di situ ya pensiun. Padahal sebenarnya kalau kita bisa ngatasinnya ya panjang terus. Dan di sini tuh banyak kan jenis. Ada berapa banyak sih Om jenis ikan yang dibudidayakan? Dulu pernah ada 18 jenis gapi, 18 jenis gapi, hampir 25 dulu. Habis itu saya kurangin, jadi sekarang ada sekitar 7. Yang kira-kira tuh yang peminatnya lumayan. Nah, dari 7 ini nih apa aja sih jenisnya Bang? Albino full red, AFR. Yang di sini ya. Ada Black Moscow. Terus ada HB Blue. Apa lagi ya? HB White ada, terus Dragon, Platinum Red Tail Koi, Albino Platinum Red Tail Koi. Masih ada berapa jenis lagi sih di sini? Berarti rata-rata nih yang menjadi best seller atau yang diminati sama pasar itu apa sih? AFR, Albino full red. Albino full red. Apa alasannya kenapa albino full red tuh jadi primadona? Karena warnanya sih, warna merah itu kan, merahnya tuh benar-benar kayak darah. Warnanya ya itu dari warna merah ya, otomatis juga saya kan nyari indukan yang kualitasnya bagus juga. Kalau kita punya AFR, jenis AFR itu tapi kita kualitas yang nggak terlalu bagus ya susah juga jualnya. Otomatis kita nggak akan jalan, nggak akan gerak. Ya kalau kita mau mulai dari itu, mulai kalau kita pertama kan belajar, prosesnya kan belajar tuh ya. Belajar mungkin biasanya pakai ikan yang tahan banting segala macam. Terus kemudian kalau udah tahu sifatnya tuh gimana, baru kita mulai naikin kualitasnya kayak gitu. Nah terus nih, kalau misalnya ada orang yang mau atau ada anak muda nih, sahabat Baal yang kepengen untuk membudidaya ini, gimana sih tips and tricksnya Om? Pertama kita harus pelajarin dulu, emang tadi kan saya bilang pelajarin sifat ikannya tuh seperti apa sih. Biasanya rata-rata orang kalau mau belajar pasti nyari yang murah-murah. Ya emang sih, karena ya kalau langsung mati, ikan mahal langsung mati kan kita kan rasanya kan sedih. Ya nggak apa-apa, murah, dipelajarin gitu. Terus nanti kalau ya tadi udah saya jelasin lah. Kalau udah mulai tahu karakter ikannya, terus habis itu kita harus tahu kondisi air tempat kita mau breeding segala macem. Nanti baru kita udah bisa dapat jenis lain yang lebih bagus. Dan Bang Adi nih punya pengalaman baik di ikan konsumsi maupun ikan hias. Nah, kalau berbicara tentang ikan konsumsi dan ikan hias pasti memiliki kelebihan dan kekurangan.
Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari ikan konsumsi maupun ikan hias? Kelebihan ikan konsumsi ya, ikan konsumsi itu kelebihannya apa, permintaan pasti kan ada terus, permintaan ada terus itu hampir tiap hari karena itu kan emang kebutuhan buat konsumsi. Otomatis apa namanya, untuk perputaran pemasukannya itu lebih stabil. Kemudian kalau kekurangannya itu kita butuh lahan yang apa, tempat yang lebar karena hitungannya itu bukan per ekor. Kalau ikan konsumsi hitungannya kan per kilo, per timbangan berat ikannya itu. Terus habis itu pakan pasti butuh pakan yang nggak sedikit. Itu dulu pernah sehari itu ngabisin 11 kilogram pelet. 11 kilo itu satu hari 11 kilo dikalikan harga pelet zaman dulu itu kalau nggak salah 9.000 rupiah. 9.000 rupiah ya, lebih 100 ya segitu per harinya. Itu untuk kekurangannya ya. Sekarang kelebihannya ikan hias. Oh, satu lagi kekurangannya ikan hias itu ikan konsumsi itu kita nggak bisa ngurus satu orang karena ngurus segitu banyak ikan kalau satu orang itu butuh minimal 2 atau 3 orang untuk pengelolaannya. berarti butuh partner atau karyawan. Ya, sebenarnya kalau untuk ikan hias kelebihannya harga jual otomatis tinggi, lebih tinggi daripada ikan konsumsi. Karena itu jatuhnya kita lihatnya dari estetikanya, dari keindahannya. Kedua perawatannya. Untuk perawatannya itu apalagi khususnya jenis gapi. Jenis gapi itu ikannya tuh nggak berat, ikannya gampang dirawat, jadi nggak perlu banyak mengeluarkan tenaga besar untuk mengurasnya segala macam gitu. Kekurangannya permintaan nggak selalu ada, terus daya tahan ikannya juga nggak terlalu nggak sekuat ikan konsumsi. Terus predatornya nggak, kebetulan kalau di sini predator. Kalau ikan konsumsi itu karena udah pasti kan ukurannya besar. Kalau ukurannya besar, predatornya otomatis kan ikan predator besar kan. Jadi nggak di sini paling apa, musang segala macam predator. Kalau yang buat ikan konsumsi. Dan kalau ikan hias, ikan gapi itu predatornya ada yang dari ukuran kecil sampai ukuran besar. Misalnya cicak, kadal di sini ada, terus burung pemakan ikan ada di sini, kadang-kadang suka ketangkep, tapi saya lepasin lagi, nggak saya bunuh atau gimana. Kemudian kodok, apa lagi ya, capung juga. Capung itu dia nelur di capung itu kan nelur di ini di air. Kalau ikan konsumsi telur capung itu ntar jadi lavanya dimakan sama ikan konsumsi. Sedangkan kalau di ikan gapi, lavanya itu makan gapi, makan anakan gapi. Makan anakan gapi. Membuat ikan gapi itu nggak bisa berkembang. Ya, karena itu kalau istilahnya kalau di pelajaran biologi itu ikan gapi itu ada di hampir di paling bawah rantai makanan. Terus kalau ini kan Bang Ani hitungannya peternak ya, breeder. Nah, kalau ngomongin pasarnya ini Bang Ali itu langsung ke para kolektornya atau ke toko-toko ikan, dan pasti ada plus minusnya dong kalau misalnya kita jual langsung ke para kolektor atau ke toko-toko ikan. Dulu waktu awal yang nggak sengaja saya bilang
saya pelihara ikan gapi, ikan live bearer. Itu pertama kali ditawarin ke ini ke ikan hias. Kalau ikan hias ya lumayan sih, ke ikan hias juga antusias buat menerima ikannya, karena ikannya kan dulu ikannya tuh dengan tempat kayak gini kan produksi tuh banyak, jadi bisa continue. Terus selama tahun sambil saya pelajarin, ternyata kalau kita jual ke kolektor itu agak nilai jualnya itu lebih tinggi. Nah, akhirnya sekarang saya fokusnya ke kolektor. Fokusnya ke kolektor. Oke. Dan kalau menurut Bang Adi nih, ikan gapi kan dari banyak jenisnya yang paling strong itu yang mana nih Bang? Maksudnya yang emang dipakai buat pemula, paling penting dipakai buat sebenarnya bukan usaha untuk ini. Bukan dari jenis apa ya, itu sebenarnya sugesti. Kalau buat untuk kuat atau lemah ikan itu sugesti kita. Kalau kita dari awal kita melihara udah ketakutan ikannya bakalan mati segala macam, ya kita ibaratnya ya kita untuk perawatannya jadi nggak maksimal. Tapi kalau kita udah pede, ikan ini yang penting kita nggak perlu punya pikiran-pikiran negatif tentang ikan hias. Tapi ya kita tetap harus ngikutin, kita harus tetap cari-cari ilmu dari media-media lain buat buat gimana sih perawatan ikan gapi segala macam, nggak asal pelihara gitu aja. Nah, pesan-pesan Bang Adi ini buat sobat-sobat Baal, sobat-sobat bincang ala milenial. Nih, biar mereka nggak cuma rebahan doang nih, jadi kaum rebahan, atau nggak ada effortnya mau tiba-tiba jadi sukses. Apakah emang bisa kan? Nggak bisa kan? Nah, pesan buat mereka tuh apa, Bang? Secara umum kan biasanya anak-anak muda tuh punya minat masing-masing ya. Entah dia suka musik, suka jalan-jalan atau mungkin juga suka melihara binatang segala macam. Itu jalanin aja dulu. Kalau misalnya itu kalau kita mau buka usaha, itu kalau bisa yang sesuai dengan minat kita, dengan hobi kita, itu kita nanti jalaninnya tuh nggak setengah-setengah, karena kita tahu, karena kita senang dari kita ngejalanin hobi itu, kita senang. Dan apalagi kalau hobi itu menghasilkan uang ya. Kadang-kadang ada juga yang bilang kalau hobi dijadiin uang itu ntar kita nggak akan ngerasain seninya gitu, nggak akan ngerasain kepuasan. Sebenarnya bisa juga kita ngerasain kepuasan. Banyak contoh-contoh orang yang sukses karena hobinya dijadiin mata pencaharian. Kayak misalnya dia hobi bertanam, akhirnya dia bikin hidroponik segala macam, akhirnya hidroponiknya bisa dijual dan itu jadi pemasukan utama dia. Terus nih, kalau misalnya ada sobat Baal yang ingin main ke sini atau mau belajar ke sini tuh bisa nggak sih? Bisa diajarin segala macam dari ini. Bisa via jarak jauh juga bisa WA bisa. Nah, kalau alamat lengkapnya di mana nih? Alamat lengkapnya apa ya? Di sini tuh masuknya Serpong ya jatuhnya ya. Di Pondok Jagung. Jalan AMD ya? Oke. Ntar Jalan Fani Jalan Fani Afandi. Sebenarnya sih lebih gampang kalau dari alamat kita agak susah buat nyari alamat, cuman kalau dari Maps ada. Di Maps cari aja Aquatic Jeres MA Farm. Kalau untuk media sosialnya mungkin? Media sosialnya di Instagram itu namanya Pabrik Gapi. Pabrik Gapi. Kalau di Facebook itu namanya Abitoys, ABYTOYS. Abitoys. Gitu. Oke. Terima kasih Bang Adi atas berbagai macam informasi yang diberikan. Dan untuk para pemirsa, bincang-bincang kali ini telah selesai. Saya Dodi Sijiliansyah dari Pondok Jagung mengabarkan untuk Baal, bincang ala milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.